Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video pada malam hari ini guys, kita akan melanjutkan lagi prediksi soal UMPTKIN tahun 2024. Dan malam ini kita udah berada di part yang ke-17. Wow, udah nggak kerasa banget ya guys. Dan ujian UMPTKIN juga udah semakin dekat, sisa kurang 1 bulan lagi. Oke, jadi pada malam hari ini spesial banget sesuai dengan request yang kalian minta, yaitu literasi keagamaan Islam atau literasi agama ya kesingkatannya. Jadi buat kalian yang mau atau yang minta soal agama nih, malam ini spesial banget nih buat kalian. Oke deh, langsung aja ya, aku bakal bahas soalnya beberapa soal di nomor pada malam hari ini. Dan sekarang kita udah berada di nomor ke-48. Jadi buat teman-teman nih yang belum nonton part 1 sampai 16, silahkan dinonton terlebih dahulu. Ada banyak soal dan materi yang berbeda-beda. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 48. Perhatikan surah Al-Hujarat ayat 10 berikut. Oke, nah jadi di soal agama di sini kita diberikan ada potongan surah. Nah, ini masih mending ya karena surahnya pendek. Nah, tapi biasanya juga ada soal yang memberikan surah yang panjang. Nah, tipsnya yang aku mau kasih ke kalian yaitu kalian baca terlebih dahulu bentuk pertanyaannya apa yang diminta, sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebelum kita baca teksnya, kalian baca dulu apa bentuk pertanyaannya supaya langsung bisa mengefisienkan waktu ujian. Oke, kita baca dulu ya bentuk pertanyaannya, yaitu hukum bacaan. Oke, yang menanyakan hukum bacaan dalam kalimat yang bergaris bawah pada ayat tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi yang ditanyakan adalah hukum bacaan. Oke, aku zoom dulu supaya lebih kentara. Hukum bacaan itu kalian pasti pahamnya, apalagi yang anak pesantren nih, anak pondok pasti paham nih. Yang digaris bawahi. Oke, jadi kita fokusnya ke sini aja ya. Ini yang akan digaris bawahi, yaitu innamal mu'minuna. Oke, kita akan mencari hukum bacaan dari innamal mu'minuna. Oke, seperti yang kita lihat di option bahwa masing-masing ada tiga hukum bacaan yang akan kita cari. Nah, pertama-tama kita lihat dulu di innama. Oke, di sini innama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada hukum bacaan gunnah. Apa sih kalian gunnah itu? Yaitu kayak membunyikan huruf mim dan nun. Jadi ada pertemuan antara huruf mim dengan nun. Maaf ya teman-teman kalau tulisannya kurang bagus karena ini pensilnya udah tidak berfungsi banget. Nah, jadi aku baru mau pesan pensil baru. Oke, jadi untuk gunnah ini biasanya didengungkan sebanyak 2 ketukan. Ada 2 macam gunnah, yaitu ada nun tasdid, yaitu nun tasdid seperti ini dengan mim tasdid. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, jadi untuk yang pertama itu dia gunnah. Nah, kita lihat di option untuk A bisa, untuk B bisa, C salah ya. Berarti C kita sudah coret. Kenapa? Karena dia bukan gunnah yang pertama. Dan E juga kita coret karena bukan gunnah. Jadi option kita tinggal A, B, dan D. Nah, selanjutnya nih kita lihat lagi innamal mu. Nah, di sini ada pertemuan nih, alif lam bertemu dengan mim. Apa sih itu hukum bacaannya? Yaitu alif lam kamaria ya, kamaria. Oke, jadi apa sih kalian hukum alif lam kamaria itu? Yaitu ketika ada huruf alif lam kayak gini yang di sini nih bertemu dengan huruf salah satu kamaria. Nah, huruf mim ini merupakan salah satu huruf kamaria. Jadi dia adalah alif lam kamaria. Oke, nah kita lihat dulu ada alif lam kamaria ya di antara A, B, D ini. Untuk A alif lam syamsia, nah berarti udah salah nih A. Terus untuk B alif lam kamaria betul, alif lam kamaria betul, berarti pilihan kita antara B dengan D. Nah, selanjutnya mu'minuna. Nah, di sini kita lihat lagi ada hukum bacaan. Ini apa namanya? Dhamma ya. Ketemu dengan waw sukun. Nah, ini dinamakan hukum bacaan mat tabi'i. Jadi mat tabi'i yaitu fathah ketemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, kemudian dhamma
bertemu dengan waw sukun. Nah, jadi dia di sini memakai mat tabi'i. Nah, antara B dengan D ini kan mat wajib mutasil ya. Jadi salah juga B. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban D. Oke, jadi untuk hukum bacaan di sini yang digarisbawahi itu ada 3. Yang pertama guna, yang kedua alif lam qamariyah, dan yang ketiga ada mat tabi'i. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan D. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Kita udah berada di soal nomor 49. Oke, kita baca dulu bentuk pertanyaannya seperti apa. Yaitu, kitab-kitab Allah merupakan pedoman hidup umat manusia. Oke, bagi umat Islam, sikap yang termasuk menunjukkan perilaku yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah titik-titik. Oke, jadi di antara 5 option ini kita akan mencari sikap yang termasuk menunjukkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, kita baca dulu option A. Hanya meyakini satu kitab suci saja diturunkan Allah. Salah ya, karena hanya meyakini satu kitab suci aja. Salah. Jadi untuk pilihan A ini kita coret. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mempertahankan kebenaran masing-masing. Berlomba-lomba untuk mempertahankan kebenaran masing-masing. Nah, ini nih mengganjal. Jadi untuk bagian B juga tidak benar. Kemudian yang C, menyeleksi isinya, kemudian menjalankan yang dianggap mudah untuk diamalkan. Kayaknya masih kurang tepat ya, karena menyeleksi isinya, masa kita harus menyeleksi agama dulu sih, terus kita harus menjalankan yang dianggap mudah? No. Ini masih ada yang kata-kata negatif gitu. Kita lihat D, mengimani keberadaan semua kitab suci, oke, tetapi hanya menjalankan isi kitab suci yang dianggapnya benar. Kayaknya udah masuk sih dikit ya, tapi kita lihat dulu option E. Kita jangan coret dulu ya, karena kemungkinan benar. Kita lihat dulu E, mengimani semua kitab suci yang diturunkan Allah sebelumnya. Oke, kita mengimani semua kitab suci dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, untuk bagian E ini yang paling benar ya. Jadi kita harus mengimani semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, dan kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena seperti lagi di soalnya ini, kitab suci Allah merupakan pedoman hidup. Nah, jadi sebenarnya udah ada ya kata kuncinya. Jadi kalian gak perlu terkecoh dengan option keempat ini. Jadi untuk bagian D itu juga salah ya. Oke, jadi untuk jawaban nomor 49 yang paling benar adalah bagian E. Oke, next lanjut lagi kita ke soal nomor 50. Oke, nah di sini ada tulisan Arab lagi atau potongan surah. Kita ke soal nomor 50. Kita langsung baca aja ya. Amati surah Al-Isra ayat 32 berikut. Oke, dari sini mungkin teman-teman meminta trik gimana sih Kak kalau misalnya kita nggak tahu terjemahannya, karena kan dia bahasa Arab. Nah, aku bakal kasih triknya. Oke, kita lihat bentuk pertanyaannya dulu. Dia meminta apa sih? Nah, jadi pertanyaannya itu terjemahan yang benar. Nah, ini nih yang aku bilang, dia meminta terjemahan untuk kalimat yang digaris bawahi. Oke, berarti yang ini ya, kita fokus ke kalimat ini saja. Tapi berhubung surahnya pendek aja, jadi marilah kita baca aja semua ya. Wala taqrabuz zina. Oke, wala taqrabuz zina berarti ini ada kata zina ya. Di sini ada kata zina. Innahu kana fahisyatan. Oke, wasa'as sabilan berarti ini yang dipertanyakan. Nah, kita lihat dulu nih di optionnya yang pertama. Dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, mungkin kalian bakal terkecoh nih di sini ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Di option A ini ada kata zina, tapi yang ditanyakan adalah di kalimat yang ini yang digarisbawahi, sementara kata zina ada di sini. Nah, berarti untuk option yang ada kata zinanya itu berarti salah. Oke, pahamnya? Jadi untuk A ini salah. Kenapa salah Kak Len? Karena di sini ada kata zina, sementara zina itu kan ada di sini, tidak
tidak digarisbawahi. Yang ditanyakan kan cuma yang digarisbawahi, cuman yang ini saja. Oke, pahamnya? Untuk B, dan janganlah kamu melakukan zina, juga ada zinanya. Jadi salah. Zina itu sungguh perbuatan keji. Salah juga ya, karena juga ada kata zina, sementara zina di sini. Nah, yang ditanyakan yang ini. Kemudian D, zina itu suatu jalan yang tidak diridhoi. Ada juga kata zinanya. Sebenarnya untuk optionnya artinya memang benar. Cuman di soal itu meminta yang ini, yang digarisbawahi saja, oke? Jadi jawaban yang benar adalah E, yaitu dan suatu jalan yang buruk. Karena arti dari ayat ini adalah janganlah kamu mendekati zina sampai sini. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji sampai sini, dan yang ini adalah dan jalan terburuk. Oke, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 50 adalah bagian E. Oke deh guys, sekian dulu video pada malam hari ini. Aku udah tepatin janji aku ya untuk bahas soal literasi keagamaan Islam. Nah, untuk part 18 aku bahas soal apa lagi ya? Kalian boleh banget komen di bawah, ataukah ada pertanyaan tentang soal pada malam hari ini? Langsung aja komen di bawah, dan kalian juga bisa banget hubungi aku di WhatsApp 0882 4785 4631. Oke, kalau misalnya kalian mau belajar langsung sama aku lewat Zoom, kalian boleh banget langsung order ebook premium ya, biar kalian bisa aku bimbing secara langsung lewat aplikasi Zoom. Karena sekarang kuotanya udah ada 800 orang, sisa 200 lagi ya, karena aku bakal tutup kalau misalnya udah ada 1000 orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.